Kami dari kelompok 10 akan mewawancarai tentang kasus bullying. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus bullying yang sering terjadi di lingkungan pendidikan atau masyarakat umum? Saya dari Polsek Bogor Selatan, selaku dari Banit Reskrim Polsek Bogor Selatan. Nama saya Bribtu Nadaritya, SH. Saya menanggapi pertanyaan yang bagaimana pendapat kasus bullying ya pada masalah ya. Kasus bullying adalah masalah serius sih Mas, mempengaruhi generasi muda. Baik itu mempengaruhi dari mentalnya, fisiknya, terus karakter anak tersebut akan menjadi beban di masa depannya dia. Terus sejauh mana bullying dianggap sebagai tindakan pidana oleh pihak kepolisian? Sejauh mana itu ya berarti ya bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika mengandung unsur kekerasan atau fisik, ancaman ataupun pukulan yang menimbulkan ataupun menjadikan korban itu ada luka-luka seperti lebam di muka, luka sampai pendarahan seperti apa, itu kita bisa masuk dalam tindak pidana pasal 351 tentang terkait KUHP ya, untuk sebagaimana dimaksud itu penganiayaan. Apa saja sih peran utama kepolisian dalam menangani kasus bullying di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah? Kalau kami yang bertugas ya menerima laporan tersebut ketika ada kasus bullying dari pihak sekolah melaporkan kepada kita, terus kita bikinkan laporan, habis itu kita melakukan pendidikan untuk kasus bullying tersebut, terus kita datangkanlah ke sekolah tersebut, kita cari pihak dari korbannya dan pelaku, kita kasih sosialisasi ini karena sangat itu ya merasakan ya, kasihan ya buat jadi korban, jadinya beban mentalnya sama depannya. Terus juga kita bekerja sama juga dengan pihak dari Dinsos, pihak dari guru yang terkait tersebut. Terus kita melakukan pengamanan, dalam arti pengamanan itu pengawasan paling utama lah buat pihak dari yang melakukan bullying. Terus dalam penanganan kasus bullying, bagaimana koordinasi antara kepolisian dengan lembaga lain seperti sekolah, ombudsman atau dinas sosial? Ya kita koordinasikan, kita melalui kerjasama formal maupun informal ya. Misal kami bekerjasama dengan dinas sosial untuk memberikan dukungan psikologi, dengan ombudsman untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak anak, dan dengan sekolah untuk langkah pencegahan dan penyelesaian kasus tersebut. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian ketika menerima laporan kasus bullying? Apakah ada SOP khusus yang mengatur penanganan kasus bullying, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban atau pelaku? Ya ada ya, kami mulai dengan menerima laporan dulu dari pengaduan si korban dan memvalidasi informasi. Jika melibatkan anak-anak, kami mengacu pada SOP yang sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Langkah-langkah meliputi mediasi, menegakkan hukum, hingga rehabilitasi baik untuk korban maupun pelaku. Apa upaya yang dilakukan kepolisian untuk memberikan dukungan psikologis kepada korban bullying? Bagaimana pendekatan kepolisian terhadap pelaku bullying, terutama pelaku masih di luar umur? Paling kami bekerja sama ya dengan pihak dari psikologi dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan konseling kepada korban ya, ibarat pengawasan khusus lah ya, karena itu menyangkut psikisnya orang tersebut ya, psikis dari korban tersebut ya. Untuk pelaku yang masih di bawah umur, kita melakukan pendekatan, kami lebih edukatif dengan memprioritaskan rehabilitasi dibandingkan hukuman. Menurut Bapak, kebijakan atau aturan apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan untuk menangani kasus bullying secara efektif? Kami rasa ya perlu penguatan regulasi terkait pendampingan psikologi ya, dan penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk sistem pencegahan di sekolah seperti pendidikan karakter dan empati. Berdasarkan pengalaman Bapak,
apa harapan Bapak khususnya kepolisian terhadap masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk bersama-sama menekan angka kasus bullying di Indonesia? Ya kami berharap sih masyarakat lebih proaktif ya melaporkan kasus bullying. Pemerintah memperkuat kebijakan pencegahannya dan lembaga pendidikan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Dengan menerapkan aturan yang mendukung anti bullying, kolaborasi adalah kunci untuk menekan kasus ini ya. Dalam arti kolaborasi tersebut ya kita berhubungan dengan dinsos, dinas sosial, terus juga dari pihak psikologi tersebut, psikiater, dan dari pihak guru seperti itu. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk mendukung kepolisian dalam menangani kasus bullying? Menurut ya aturan kayak UU Perlindungan Anak dan UU ITE udah ada ya, tapi belum cukup efektif. Banyak korban takut lapor, masyarakat kurang paham, dan proses hukumnya sering lambat juga ya. Kita ya perbaikan nilai aturan khusus bullying ya, buat saksi, definisi lebih jelas, terus sistem anonim yang aman dan cepat, terus biar masyarakat terutama anak-anak itu paham, terus pendekatan lebih peka kepada korban, karena psikis dan mental korban kan pasti sangat itu ya, terganggu ya dalam bullying tersebut ya. Terus ya, dan dinas sosial bareng menangani, kita bekerjasama juga dengan dinas sosial, mungkin psikologi dengan guru setempat, bekerjasama untuk sosialisasi bareng menangani kasus bullying. Menurut Bapak, kebijakan atau aturan apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan untuk menangani kasus bullying secara efektif? Kita perbaiki ya yang dibutuhkan ya, aturan khusus bullying ya, buat sanksi dan revisi yang lebih jelas pastinya kan. Terus edukasi ke masyarakat terutama ya, terus kepada anak-anak yang masih di bawah umur, bahaya dari akibat dari bullying itu tersebut mengancam masa depan anak tersebut. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.